saya punya internet. Oke. Selamat datang, selamat bergabung ya. Kita sungguh bersyukur tiap hari Senin kita bisa kumpul sama-sama, fellowship sama-sama untuk bermazmur, untuk membaca dan merenungkan kitab Mazmur. Ya, oke, sekali lagi welcome semua. Saya nggak bisa sambut satu-satu nih, ada banyak yang sudah join. Oke, thank you for joining me to worship the Lord together tonight ya. Oke, saya tunggu sedikit lagi. Sahabat worshipers kumpul, kita mulai memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini kita udah sampai di Mazmur 19 ya. Mazmur pasal yang ke-19 kita akan renungkan sama-sama. Baik, tadi pagi saya sudah posting lagu yang kita dapat dari bermazmur Senin yang lalu ya. Dan sahabat worshipers bisa lihat di IG saya nanti lagu yang baru yang Tuhan kasih Senin yang lalu. Dan hari ini kita sama-sama akan membaca nanti dari Mazmur 19 dan bersyukur tadi mungkin jam 8 tadi lah, 1 jam saya tadi mempersiapkan dan Tuhan kasih nyanyian yang baru. Ya, puji Tuhan. Masih fresh, saya baru tulis di sebelah saya nih. Haleluya. Oke, sahabat worshipers, mari satukan hati bersama-sama. We love Monday. Every Monday we join to worship together ya. Setiap Senin kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Selamat bergabung semua sahabat worshipers yang baru join. Mari satukan hati kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama ya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan di hari Senin malam ini kami kembali bisa fellowship bersama-sama. Hamba-Mu bersuka cita dan kami semua bersyukur Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kami nafas hidup. Tuhan masih memberikan kepada kami kekuatan untuk bersama-sama dan semua fasilitas untuk kami bisa fellowship melalui IG Live ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami memuji nama-Mu Tuhan. Berkati waktu sebentar ini Tuhan, biar menjadi waktu yang indah. Kami bersama-sama merenungkan firman-Mu dari kitab Mazmur dan bermazmur dengan nyanyian yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, sahabat worshipers, sebelum kita baca firman Tuhan dari kitab Mazmur, mari saya ajak kita naikkan satu pujian. Nyanyian ini tadi belum lama saya pas lagi ke kamar mandi sebelum saya IG live, kok tiba-tiba saya ingat lagu ini. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karya-Mu, ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karya-Mu, ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini.
namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Haleluya. Actually ada dua lagu yang saya medley tadi saya nyanyikan. Mari satukan hati kita. Nyanyikan sekali dari awal. Bila ku pandang. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulianya karyamu, ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Bila ku pandang ke langit, bila bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Yesus. Kami arahkan hati kami untuk bersyukur, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, betapa mulianya namamu. Kami sembah Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus, Raja segala raja, Tuhan pencipta segalanya. Haleluya, kami memuji-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami bermasmur bagi-Mu. Haleluya, kami puji namamu selamanya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Aku berdoa Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, setiap kami dibaharui, dipulihkan, disegarkan, dikuatkan. Tuhan, Engkau menjamah hati kami. Engkau juga mengurapi setiap kami Tuhan. Berikan telinga untuk selalu dengar-dengaran kepadamu, mendengar setiap firman-Mu Tuhan, dan kami dituntun dalam rencana-Mu sendiri. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku lepaskan berkat untuk setiap sahabat worshiper di rumah-rumah, sehingga setiap kami Tuhan akan mengalami jamahan Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan waktu ini. Tuhan berdaulat atas setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Praise the Lord. Haleluya, sahabat worshipers, sekali lagi welcome. Untuk semua sahabat worship yang baru join ya, saya mengucapkan selamat bukan cuma selamat malam, tapi saya ingin supaya kita semua selalu bersuka cita, bergairah dalam Tuhan. Seorang penyembah pasti selalu bergairah dalam Tuhan. Oke. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-19. Ini program Mari Bermazmur. Jadi saya selalu ajak
kita membaca kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-19, kita baca ayat 1, semua ayat ya, sampai ayat yang ke-14, I think ya. Oke, baca sama-sama 3, 4. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Jadi kalau itu yang nulis Daud, pasti dia tulis Mazmur Daud. Tapi ada juga Mazmur-Mazmur lain yang Daud tulis, cuman nggak ada namanya di situ, tapi Daud yang tulis. Cuma dari tata bahasanya kita bisa lihat bahwa itu Mazmur Daud. Majority kitab Mazmur Raja Daud yang menuliskannya. Oke, saya ulangi. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Wow! Kalau sahabat Worshipers perhatikan, ini Daud sedang mengungkapkan dengan puisi yang indah tentang kebesaran Tuhan. Dengan cara melihat langit aja, dia berkata langit menceritakan kemuliaan Allah. Saudara dan saya baru lihat langit aja, udah sebetulnya kita kagum. Bagaimana mungkin? Wow, ini luar biasa. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Wah, itu baca satu kalimat gitu aja kita mestinya udah nangkep. Kita lihat kebesaran Tuhan, melampaui segalanya. Kemudian dikatakan ini hari meneruskan berita itu kepada hari. Puitis sekali ya. Dari hari kepada hari, cerita tentang kebesaran Tuhan terus diberitakan. Dan Daud sebetulnya sedang ngomong, aku memberitakan itu. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jadi hari demi hari, malam demi malam, biar kita terus menceritakan kebesarannya Tuhan. Ya, ayat 3. Ayat 3 itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia ayat 4. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara, seluruh sampai ujung bumi, ngelihat langit aja udah lihat kebesarannya Tuhan. Keagungan Tuhan itu diceritakan dari alam aja udah nampak, ya. Kemudian dikatakan, ia memasang kemah di langit untuk matahari. Wah, itu kebesaran Tuhan. Ilmu pengetahuan zaman Daud tuh belum bisa menyampai hari ini orang sampai ke antariksa dan melihat. Tapi waktu itu aja dia melihat tuh sudah menggambarkan kebesarannya. Dia bayangkan tentang matahari yang begitu agungnya yang menghidupi bumi ini. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Sampai dengan ayat ini Daud menggambarkan tentang kebesaran Tuhan. God is great. Kemuliaan Allah itu dinyatakan lewat alam. Sahabat Worshipers, Tuhan tuh senang dipuji, disembah. Baik kalau kita satu ketika keluar di alam dan memandang aja tuh, kemudian kita memuji Tuhan. Saya kalau ada kesempatan vacation atau kemana aja, saya kalau keluar dari kamar atau dari hotel lalu saya melihat alam misalnya ya, saya di luar kota di mana tempat saya lihat alam, itu saya kagum banget, saya kagum sekali. Lagu yang tadi saya nyanyikan di awal ya, bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Saya teringat lagu itu Pak Niko yang tulis, ya Bapak rohani saya. Dan lagu itu udah lama banget dia tulis, dan itu saya ingat ditulis di sebuah tempat di mana mereka dia ingin mengambil waktu menyembah Tuhan ya, di daerah Jawa Barat. Mereka pergi menginap di daerah di luar kota untuk mengambil waktu menikmati penyembahan dengan Tuhan. Ya, saya ingat sekali ceritanya. Dan baru aja Pak Niko ambil gitar, begitu sampai memandang alam, itu tiba-tiba nyanyian ini lahir. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulianya karyamu. Saudara, demikianlah Daud. Ngelihat alam, dia langsung mengutarakan kebesarannya Tuhan. Ya, sahabat Worshipers, saya berdoa kita jadi pemazmur. Yuk kita melukiskan keindahan dan kebesaran Tuhan melalui alam ini. Oke, sampai dengan ayat yang ke-7, Daud menceritakan kemuliaan Tuhan. Nah, mulai ayat yang ke-8 ada satu tema yang berbeda. Daud ngomong tentang firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna,
menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Garis bawah yuk, highlight ayat ini. Ini bagus banget. Ini ayat yang saya ngajak sahabat Worshipers ingat. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Kalau Anda dan saya hidup takut akan Tuhan, kita tetap ada selama-lamanya. Artinya apa? Saudara dan saya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan yang hidup kekal selama-lamanya di surga. Saudara tidak ada dalam kebinasaan yang kekal, tapi dalam kehidupan yang kekal. Takut akan Tuhan itu suci. Mari kita hidup takut akan Tuhan yuk. Ya, hidup dalam integritas. Orang lihat, orang gak lihat. Oh, dalam setiap situasi itu kita selalu hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, bukan takut akan manusia ya. Kalau takut akan manusia, begitu orang yang gak ada, kita bisa sembarangan. Kalau takut akan Tuhan, itu orang yang hidup dalam integritas. Dilihat orang lain, gak dilihat orang lain. Kita hidup benar. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah besar. Ayat ini juga sahabat Worshipers boleh garis bawahi. Jadi Daud sedang mengajarkan tentang ketaatan kita pada firman Tuhan. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, oleh firman Tuhan, dan orang yang berpegang pada firman Tuhan mendapat upah besar. Semua kita mau dapat upah besar. Semua kita mau dapat blessing. Semua hidup kita mau diberkati. Mau dapat promotion. Mau diangkat Tuhan. Ada a great blessing ya. Berkat yang besar. Atau upah yang besar Tuhan sediakan buat kita sekalian. Saya ingat tadi begitu saya baca ayat ini. Saya ingat saya pernah nulis lagu ini sahabat Worshipers ya. Yang tadi ayat 11. Oke, enaknya di mana adanya. Lebih indah dari permata kasih Yesus. Ini kayaknya gitar saya agak fals nih. Lebih indah dari permata kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku kasih Yesus dalam hidupku. Gak tahu sahabat Worshipers pernah denger gak? Saya pernah merekam ini beberapa tahun yang lalu. Lagu ini Tuhan kasih waktu saya mulai diajar Tuhan untuk makin menyukai firman Tuhan ya. Sekarang waktu saya nyanyi, sekarang diingetin, jujur nih teman-teman, sahabat Worshipers, chorusnya saya lupa ya. Saya sampai nggak hafal chorusnya karena udah lama sekali nggak bernyanyi. Tapi sekali lagi saya ingin mengajak kita seperti Daud berkata, biar kita suka akan firman Tuhan. Lebih manis daripada madu, lebih berharga, lebih indah bahkan dari emas tua. Lagi pula hambamu diperingatkan, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah besar. Pegang itu, percaya itu. Percaya deh. Orang yang berpegang pada firman Tuhan, ini janji Tuhan, mendapat upah besar. Katakan amin ya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ini juga kalimat yang indah sekali. Kita berdoa seperti doa Daud kepada Tuhan. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Sometimes kita melakukan sesuatu tanpa sadar. Kita melakukan pelanggaran, kesalahan. Tuhan bebaskan aku daripada yang tidak kusadari. Kemudian ayat 13, ayat 14. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Pernah gak saudara doa gini? Boleh loh. Doa, Tuhan lindungi aku dari orang yang kurang ajar. Kadang-kadang kita dalam hidup ini menghadapi orang yang kurang ajar. Aduh, kita nahan diri.
kita bisa emosi, ya. Di jalan aja lihat orang yang kurang ajar sembarangan, tidak taat pada aturan, kita kadang-kadang, aduh kok begini sih. Ya kalau kita hati kita bisa emosi. Janganlah mereka menguasai aku. Ya, jadi yang dipengaruhi. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Bebas dari pelanggaran besar. Ayat yang terakhir, ayat 15 kita baca sama-sama yuk. Ayo sahabat Tulisipers ada di rumah baca sama-sama. 3, 4. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ya. Oh, haleluya. Saya beberapa hari lalu saya sempat membuka Mazmur 19 ini setelah saya saat teduh. Saya buka, saya pikir kalau ada ayat yang indah ya, saya kemudian membuka dari saya lihat ayat ini dan saya mulai bermazmur. Tiba-tiba saya keluar mazmur kayak gini. Kiranya engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Untuk selamanya ku mau bersamamu. Haleluya. Itu mazmur saya beberapa hari yang lalu ya. Tapi cuma sepotong gitu. Nah itu yang saya mau katakan sahabat Tulisipers, kita tuh bisa bermazmur anytime. Ada ayat yang bagus, tadi saya bermazmur, melodinya enak sih. Nah hari ini tadi sore, ya tadi sekitar jam 7 saya buka lagi mazmur, tapi kali ini saya buka dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Saya baca supaya saya juga melatih menghafal ayat-ayat dalam bahasa Inggris. Nah sahabat Tulisipers, tiba-tiba saya kok tadinya mau menyelesaikan mazmur yang bahasa Indonesia tadi, tiba-tiba saya bermazmur dalam bahasa Inggris. Oke. Nah ini yang saya mau bagikan. Saya mau sahabat Worshipers hafal ayat yang kunci, ayat 15 tadi. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saya baca terjemahan bahasa Inggris dalam New International Version ya. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. My rock and my redeemer. Wow, ini luar biasa. Oke. Sekarang saya mau bermazmur dari ayat ini. Ya, dalam bahasa Inggris ayat 14. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Sahabat Worshipers, saya coba dulu ya. Mudah-mudahan saya nggak lupa, oke? Oke. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my God. Amen. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my God. His name is Jesus. You're my rock and my redeemer, the name above all names. You're my rock and my redeemer, Jesus, forever you're my God. Haleluya. Yang gak mudah mengikuti melodinya ini dalam bahasa Inggris, saya coba I try to remember ya. Namanya juga bermazmur, jadi kadang-kadang melodinya saya masih bebas. Tapi saya coba kunci
ataupun supaya lagu ini bisa nanti diikuti, dinyanyikan sama-sama. Sekali lagi ya. May these words, ya salah, sorry. Oke. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, oh Lord, my God. Hallelujah. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, oh Lord, my God. Jesus, you're my rock and my salvation. Jesus, name above all names. You're my rock and my Redeemer. Jesus, forever you're my God. Jesus, you're my rock and my Redeemer, the name above all names. You're my rock and my Redeemer, Jesus, forever you're my God. You're my rock and my Redeemer, the name above all names. You're my rock and my Redeemer, Jesus, forever you're my God. Jesus, forever you're my God. Jesus, forever you are my God. Selamanya Engkau Allah kami, Tuhan. Biarlah renungan hati kami, yaitu firman-Mu yang kami renungkan, itu selalu menyenangkan hati-Mu, Tuhan. May this meditation of my heart be pleasing in your sight. Tuhan, aku berdoa biar semua sahabat worshipers menjadi orang-orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan dan melakukannya. Sehingga mereka diberkati. Dan firman Tuhan tadi berkata, orang yang kesukaannya firman Tuhan tadi akan mendapat upah yang besar. Aku berdoa biar semua sahabat worshipers mendapatkan upah yang besar. Haleluya, yang percaya katakan amin, amin. Oke, sahabat worshipers, satu pertanyaan saya udah sampaikan, nanti tiap kali Senin malam saya ingin menjawab pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan dari sahabat worshipers yang saya pilih. Pertanyaan berkata, Pak, bagaimana mengalami atau merasakan hadirat Tuhan ya? Orang kan bilang merasakan hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Oke. Saya mau beritahu satu hal. Penyembahan itu sesungguhnya adalah sebuah ekspresi kasih kepada Tuhan. Dan saya sering berkata gini, kasih selalu berbalas dengan kasih. Kalau Anda menyatakan kasih, mencurahkan kasih sama Tuhan, nanti kasih Tuhan dicurahkan bagi kita. Oke. Kenapa seringkali kok kita nggak merasakan hadirat Tuhan yang tadi dipakai istilah, kok saya kadang-kadang nyanyinya tapi saya nggak rasain hadirat Tuhan? Oke. Jawabannya simple. Jadi Anda atau kita waktu nyanyi itu, waktu menyembah itu bener nggak sih dari hati? Atau kita cuma dari bibir doang? Ya, kita cuma nyanyi, kita cuma pikiran kita juga di mana? Kita cuma seneng nyanyi sebuah lagu, sehingga kita nggak ngerasain apa-apa. That's why, sahabat worshipers, waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu sebetulnya kita sedang mencurahkan kasih kita kepada Tuhan.
Ya, itu yang dikatakan menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Kita datang benar-benar kita menyembah dengan tulus, dengan murni kepada Tuhan. Penyembahan yang demikian membuat Anda dan saya akan mengalami in return kasih Tuhan turun. Oke? Itu hal yang pertama yang saya mau katakan. Yang kedua, Alkitab berkata, barang siapa menyembah Bapa, ya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi gini, Allah itu roh, udah jelas Tuhan Yesus bilang, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Anda dan saya Tuhan mau bawa dalam dimensi roh. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyembah ya Allah yang adalah roh. Nggak bisa nyampe gitu, kita secara fisik, akal budi nggak nyampe. Ya, jadi gini, saya mau katakan satu hal ya, supaya sahabat worshipers nggak juga confused tentang hal ini. Ya, kita kadang nyanyi satu lagu, ya lagunya itu menyentuh hati kita. Aduh, lagunya bagus nih, lagunya enak menyentuh hati kita. Saya mau beritahu, itu belum tentu namanya Anda merasakan hadirat Tuhan. Karena kadang-kadang our emotion, saudara coba denger lagu yang bagus aja ya, lagu lama, even lagu sekuler pun kata-katanya bagus, misalnya positif, kita dengar, aduh enak, menyentuh. Apalagi kata-katanya seringkali mungkin kena dengan keadaanmu, ya, atau situasi yang kau sedang lihat, tiba-tiba kata-kata itu menyentuh hati. Saudara, saya mau bilang, itu belum tentu namanya mengalami hadirat Tuhan. Enggak gitu. Ya. So, saya mau katakan gini, hadirat Tuhan itu nggak bisa didrive dengan kekuatan manusia. Alkitab berkata Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi sahabat worshipers, saya saya mau bilang, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus untuk bisa menyembah dalam roh dan mengalami Allah itu roh melingkupi kita. Nanti saudara akan rasakan beda yang namanya hadirat Tuhan. Dalam penyembahan itu tiba-tiba ada sukacita, tiba-tiba kita merasakan ada satu kekuatan, tiba-tiba kita merasakan ada mungkin manifestasi dari hadirat Tuhan yang spesial, yang beda. Ya, saya pernah merasakan macam-macam dalam pengalaman hidup saya. Ya, waktu saya menyembah, saya bisa nikmati kadang-kadang seperti kayak kehangatan Tuhan. Ya, seperti kadang-kadang seringkali saya merasa seperti kayak strum gitu ya, strum yang ringan tuh saya rasakan begitu kuat di tangan. Saya merasakan ada satu, saya tahu ada kuasa, ada otoritas Tuhan berikan buat saya. Saudara dikasih Tuhan, ya mungkin ada sahabat Tuhan yang bilang, wah Master itu terlalu ini gak masuk di akal. Memang, sekali lagi saya mau bilang hal-hal roh itu gak masuk di akal. Ya, saya seringkali masih terima komen orang ataupun yang mungkin mencela soal bahasa roh. It doesn't matter with me. Tapi saya harus bagikan apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Saya mesti ngomong gitu. Saya juga dulu gitu, orang yang termasuk menentang, tapi sampai Tuhan menjamah saya nggak bisa ngomong lagi. Karena itu kalau yang namanya kepenuhan Roh Kudus, pengalaman dipenuhi Roh Kudus, itu bukan pengetahuan. Kita nggak bisa nyelami itu kok. Ya, siapa kita? Tuhan Yesus bilang Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Karena emotion akal budi kita itu cuma satu ekspresi yang di permukaan saja. Tapi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, makanya kadang-kadang kita perlu keluar dari akal budi kita. Yang namanya menyembah dalam roh itu seperti membebaskan diri kita dari semua tekanan dalam pikiran, gangguan segala macam. Ya, ini kan peperangan di sini, tapi begitu kita keluar, kitanya seperti orang bodoh, mulai nyembah Tuhan. Ada yang bilang, itu apa sih ngomong? Ya nggak usah, nggak peduli. Saya cuma melakukan apa yang diekspresikan dari dalam diri saya untuk menyembah Allah dalam roh. Jadi sahabat worshipers, sekali lagi, kalau ada orang mau debat sama saya nggak mau. Jujur, saya sering kali, saya udah lakukan berapa kali. Orang mau ajak debat saya, nggak usah. Saya katakan doa aja. Nanti kamu ngalami, kamu nggak perlu nanya lagi. Saudara, ini bukan untuk diperdebatkan, mau ngomong benar atau benar. Bukan untuk jadi pengetahuan, untuk hebat. Saya mau katakan alami. Alami. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dari kebenaran. Saya encourage sahabat worshipers, naik kepada step yang berikutnya. Naik kepada step yang lebih lagi.
Ya, kalau kita masih pada tingkat kita selalu menyembah dengan akal budi, penyembahan kita akan bergantung kepada musik yang Anda dengar. Penyembahan akan bergantung kepada lagu yang kamu dengar. Ketika kamu dengar lagu itu bilang, kurang enak lagunya, kita nggak nyembah. That's it. Kenapa? Karena kita selalu dalam akal budi. Ketika kita dengar musik yang nggak enak, fals, kita bilang, aduh nggak enak nih, nggak keren nih. Waduh, masa sih musik surga kayak gini nggak keren? Tunggu dulu. Ketika dia menyembah dalam roh, Tuhan tuh senang. Kadang-kala kita nggak sadar, kita seperti mau hebat-hebatan. Gue paling keren, nyanyi gue paling keren, musik gue paling keren. Saya beritahu, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Sometimes saya tuh ngalamin, ketika saya dalam kelemahan, even saya nggak bisa nyanyi, saya kayaknya cuman bener-bener berserah, saya diem. Tiba-tiba itu orang yang sembuh banyak, tiba-tiba orang ngalami mujizat. Saya bingung-bingung, gue kayaknya nggak ngapa-ngapain. Even gue nyanyi aja jelek banget, nggak bisa keluar suara banyak, cuman nyembah aja. Tiba-tiba mujizat terjadi, orang sakit sembuh, orang alami pemulihan. Sahabat worship, saya ingat beberapa episode yang lalu, saya tahu kondisi saya waktu saya melayani di worship with Weliar. Saya tahu hari itu kondisi suara saya nggak fit, tapi saya terus melangkah. Kalau sahabat worship mungkin dengar rekamannya, waduh Pak Weliar suaranya nggak bagus nih kan. Nggak apa-apa. Tapi sahabat worship boleh cek. Orang yang alami kesembuhan, orang dipulihkan tuh banyak. Orang yang komennya tuh, waduh mereka ngerasa. Saya sampai bingung-bingung, padahal gue nyanyinya parah hari itu. Tapi sahabat worshipers, itu dia. Karena kita bukan mengandalkan fisik, kita bukan mengandalkan akal budi, kita bukan mengandalkan skill maksud saya. Tapi kita percaya roh Allah yang bekerja di atas semuanya. Baik sahabat worshipers, itu pesan firman Tuhan yang saya harus sampaikan kepada sahabat worshipers, menjawab pertanyaan dari sahabat worshipers yang bertanya, gimana sih yang namanya ngalami hadirat Tuhan? Ya, gimana ngerasakan hadirat Tuhan? Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus, Tuhan Yesus bilang harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam roh atau kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Oke sahabat worshipers, saya mau doa yang punya pergumulan masalah, waktu engkau datang menyembah Tuhan, ya, waktu engkau datang menyembah Tuhan, datang dengan hatimu, menyembah dia, dan saya percaya sesuatu pasti terjadi. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tuhan, malam ini aku berdoa untuk setiap sahabat worshipers di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Aku lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah malam ini mereka mengalami, dijamah, dipulihkan hatinya. Roh Kudus, saat ini karyamu terjadi atas setiap anak-anakmu di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati. Nyatakanlah kuasa dan kemuliaan-Mu. Secara khusus Tuhan, gerakan saya malam ini untuk berdoa buat sahabat worshipers yang sedang mengalami pergumulan secara finansial. Ada banyak banget. Jujur saya membaca tiap hari DM yang bergumul, minta didoakan masalah keluarga, masalah finansial. Ya, ada beberapa juga masalah sakit penyakit. Mari klaim di hadapan Tuhan. Ya, salah satu kunci yang diberikan firman Tuhan hari ini, suka akan firman Tuhan. Baca Alkitab, baca Alkitab. Dikatakan orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang suka akan firman Tuhan itu, ya, itu akan mendapat upah yang besar. Saya baca sekali lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, yaitu oleh firman Tuhan, oleh Taurat Tuhan. Dan orang yang berpegang pada Taurat Tuhan, pada firman Tuhan, mendapat upah yang besar. Itu di Mazmur 19 ayat 12 yang kita baca hari. Haleluya. Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu yang mencintai firman-Mu, yang membaca merenungkan firman-Mu siang dan malam, firman ini digenapi. Mereka mendapat upah yang besar. Seperti Mazmur 1 yang berkata, engkau akan seperti pohon yang ditanam di aliran air,
Oh, yang tidak khawatir akan musim kering, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah, atau yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan firman Tuhan berkata, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tuhan, itu doaku buat semua sahabat worshipers di rumah-rumah. Mereka diberkati, usaha baru yang dirintis diberkati. Tuhan tuh berkata, jangan takut. Tuhan taruh di hati saya bulan November ini menjadi bulan kelimpahan. Bulan kelimpahan. Saya mau ajak juga sahabat worshipers, pegang janji Tuhan. Tuhan, aku percaya bulan November 2021 ini kami mau klaim menjadi bulan kelimpahan, di mana Tuhan membuka tingkap langit untuk memberkati anak-anakmu. Tidak ada lagi kekurangan, tidak ada yang mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman, membayar sewa, mengembalikan pinjaman, dan lain sebagainya. Tuhan buka jalan. Aku berdoa, ulurkan tanganmu, umat yang menyukai firman-Mu, Tuhan buka jalan. Dan juga umat yang menabur akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi tangkap firman Tuhan, tapi taati firman Tuhan. Nanti akan melihat blessing yang melimpah Tuhan berikan. Buka hatimu di hadapan Tuhan, katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua belah tanganmu. Firman Tuhan berkata, seperti dengan doa Yabes, demikian berlaku bagimu. Angkat kedua tanganmu dan berkata, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan, kiranya engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tanganmu menyertai dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Di dalam nama Yesus kami percaya berkat itu berlaku untuk kami, keluarga kami. Aku lepaskan untuk setiap sahabat worshiper semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Wow, sahabat worshipers, happy banget nih bisa join sama-sama. Semua sahabat teman-teman saya nih, saya lihat nama-namanya semua ada di sini join. Haleluya, God bless you all. Ya, sampai ketemu lagi. Ada ada sepupu saya nih, Michael Rumende yang ada di Perth. Hai, shalom Michael. Thank you for joining us. Juga semua iya, para pengerja jemaat dari Outbox Ministry juga banyak di sini, ya. Puji Tuhan. Sekali lagi senang setiap Senin kita fellowship bersama-sama. Jangan lupa Senin depan ya jam 9 malam saya ajak kita bermazmur, nyanyikan nyanyian baru, kemudian saya akan membahas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Tentu gak semua saya pilih aja supaya lebih relevan, gak berulang ya. Dan satu lagi, jangan lupa Rabu pagi morning worship bersama saya di Outbox di Weller Kauntu official YouTube channel ya. Dan Jumat malam jam 9 malam kita sama-sama juga worship with Beliar. So see you next time. God bless you all.